Malam hari ini kami kaum perempuanmu boleh berkumpul kembali di dalam kelas dan juga akan diikuti dengan doa untuk mendoakan pergumulan teman-teman perempuan pada malam hari ini. Untuk itu Tuhan, kami semua ingin belajar, kami semua ingin spiritual kami semakin meningkat. Karena kami tahu hari-hari semakin jahat, dunia sudah masuk, sudah ada di dalam zaman akhir ini Tuhan. Kami lihat kiri kanan kami, begitu menakutkan sekali ancaman-ancaman dunia, tetapi kami gak pernah akan takut kalau hidup kami bersandar pada kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar malam hari ini, berkati teman-teman perempuanku ya Tuhan. Buka hati kami semuanya, sehingga lewat pengajaran yang simple, sederhana, kami bisa semakin dikuatkan. Kami siap belajar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Oke. Selama 6 pertemuan sebelumnya kita udah belajar, yaitu rahasia perempuan kaya hati itu apa aja sih. Dan kita lagi ngebahas semuanya dari Amsal 31 ya. Karena ini benar-benar Amsal 31 itu bagus banget. Dan waktu kita gali satu persatu, kita belajar kan ya, ternyata di dalam setiap Amsal itu, di dalam setiap ayat-ayat itu banyak harta benda permata yang amat sangat luar biasa, diamond yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Kita belajar yang pertama, rahasia seorang perempuan kaya hati adalah cakap ya. Perempuan kaya hati adalah seorang yang cakap. Cakap itu kalau kita kemarin udah gali, itu bicara tentang perempuan yang excellent ya. Dan ada 4 prinsip yang gak akan saya ulang sekarang, dimana kita belajar bagaimana menjadi perempuan yang cakap dan excellent. Kemudian yang kedua, kita belajar rahasia perempuan kaya hati, yaitu senantiasa berbuat baik. Karena di dalam ayat tersebut dikatakan dia berbuat baik kepada suaminya sepanjang umur hidupnya ya. Walaupun suaminya jahat, dia tetap berbuat baik. Walaupun suaminya gak pantas terima kebaikannya, tetap dia berbuat baik gitu ya. Kita udah belajar itu juga, jadi saya gak akan ulang lagi. Dan yang ketiga, rahasia perempuan kaya hati, seorang perempuan itu gak boleh males, tapi harus rajin ya. Kemudian yang keempat, kita belajar rahasia perempuan kaya hati adalah penuh dengan persiapan. Kalau ikut kelasnya juga kita gali tuh waktu itu ya, persiapan apa aja sih yang harus kita lakukan sebagai seorang perempuan ya. Kemudian yang kelima, kita belajar rahasianya. Seorang perempuan kaya hati itu dia itu pintar mengelola keuangan ya. Jadi kita juga punya kepandaian untuk mengelola keuangan. Kita udah belajar juga itu. Kemudian minggu kemarin kita belajar seorang perempuan kaya hati adalah seorang perempuan yang berjiwa sosial ya. Itu pelajaran ke-6 kemarin. Jesus, dia bisa memberi dari apa yang dia miliki. Kita udah belajar banyak juga tentang hal itu. Dan sekarang kita masuk ke dalam pelajaran kita yang ke-7. Seorang perempuan kaya hati adalah perempuan yang apa ya? Kita baca yuk. Amsal 31 ayat ke-25. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Wow, keren banget ya. Saya ulang ya, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Garis bawahi kata kekuatan dan kemuliaan. Garis bawahi kata tertawa tentang hari depan. Karena ini apa yang akan kita gali pada malam hari ini kekuatan permata yang indah banget yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita untuk pelajaran kita pada malam hari ini ya. Dia bisa tertawa akan hari depan, berarti ini orang pede banget ya. Dengan kata lain, seorang perempuan kaya hati itu punya pede ya, punya percaya diri. Tapi percaya diri yang seperti apa? Itu yang ingin kita pelajari. Banyak orang, kalau kita lihat kiri dan kanan kita itu, banyak orang lebih banyak yang minder. Banyak orang minder kenapa? Karena mungkin level sosial mereka lebih rendah daripada teman-temannya. Mereka minder karena mungkin mereka nggak bisa ngomong bahasa Inggris dengan baik. Mereka minder karena mungkin cuma lulusan SMA atau bahkan cuma lulusan akademi misalnya ya, lulusan SPEA atau seperti begitu. Mereka minder karena mereka rumahnya masih kontrak. Mereka minder karena mereka mungkin nggak punya barang-barang yang bisa mereka pakai dan mereka pamerkan, misalnya seperti begitu ya. Sehingga mereka nggak punya rasa percaya diri. Kenapa? Karena rasa percaya diri mereka itu ternyata salah tempat. Percaya diri mereka itu, mereka berpikir adalah dengan standar-standarnya dunia. Mereka menaruh kepercayaan diri mereka pada barang, pada merek tertentu, pada harta benda gitu kan ya.
Sehingga akhirnya mereka nggak bisa tertawa akan kehidupan mereka, nggak bisa pede dengan kehidupan mereka. Terus bukan itu aja ya, banyak orang juga yang nggak bisa tertawa akan masa depan. Kenapa? Karena dia takut akan masa depannya, dia nggak pede dengan masa depannya, penuh dengan ketakutan. Kira-kira masa depannya seperti apa ya? Kira-kira aku bakal menikah atau enggak ya? Misalnya gitu. Kira-kira aku bakal bahagia atau enggak ya? Kira-kira aku akan melewati badai ini atau enggak ya? Kayak begitu-begitu ya. Kalau kita baca detik.com, saya suka baca detik.com. Di dalam detik.com saya baru baca ternyata ada kelompok di Kongo, Afrika ya. Ini mereka orang-orang, bukan orang-orang kaya, orang-orang yang susah hidupnya. Tetapi mereka bikin kelompok yang namanya La Sape ya. La Sape itu artinya fashion ya, grup fashion. Jadi syaratnya ya adalah mereka sekalipun enggak punya uang, miskin, cuma jadi orang yang biasa-biasa aja gitu ya, tetapi mereka harus berpakaian very stylish banget. Dan mereka anti pakai baju yang namanya baju imitasi. Mereka anti pakai barang-barang imitasi. Gak ada tuh di kelompok mereka yang pakai baju mungkin beli di Mangga 2, nggak ada tuh ya, beli tas beli di Mangga 2-nya Afrika sana, nggak boleh. Mereka harus pergi ke toko desainer yang beneran mahal, dan mereka beli baju, mereka beli jas, mereka beli sepatu, mereka beli tas yang real one, dan kita tahu dong harganya pasti mahal banget. Mereka rela ya makan makanan susah, mereka istilahnya nggak makan atau sehari makannya cuma pas-pasan demi nabung supaya mereka bisa beli tas yang mereka inginkan, supaya mereka bisa beli baju yang mereka inginkan. Dan mereka penampakannya keren banget ya, penampakannya stylish banget dari ujung kepala sampai ujung kaki. Boleh deh di Google ya, coba diketik di Google itu La Sape namanya. Waduh, keren-keren banget tapi lucu banget. Kenapa? Karena waktu mereka berfoto di daerah kumuh. Mereka berfoto di komunitas mereka yang kumuh karena mereka negara miskin dan mereka juga bukan orang-orang yang berkecukupan, nggak punya uang gitu ya. Tapi demi menjadi pede, demi untuk meningkatkan standar mereka, mereka rela untuk lakukan hal tersebut. Kasian ya gitu ya. Nah inilah kalau orang yang punya percaya diri yang salah, yang menaruh kepercayaan dirinya pada hal-hal dunia. Tapi kita mau belajar dari wanita yang ada di dalam Alkitab, yaitu di dalam Amsal ini. Karena di dalam Amsal ini dikatakan ternyata pakaiannya bukan branded, pakaiannya bukan dari butik-butik terkenal ya. Saya nggak ngelarang loh kalau Anda mau pakai baju mahal, it's okay. Tapi kita udah belajar juga ya dari yang kemarin-kemarin, kalau memang ada uangnya jangan maksa gitu ya. Kalau maksa ya jangan gitu ya. Dan belajar dari perempuan ini ternyata dia bisa pede, dia bisa tertawa akan hari depannya gitu ya. Nah kok bisa dia percaya diri? Kenapa sih kok bisa ya dia tersenyum akan hari depannya? Saya mau, kita semua harus mau dong. Kita kepengen kita menjadi orang yang pede, yang benar, pede yang Tuhan inginkan gitu ya. Artinya kita bisa tersenyum dengan masa depan kita. Kita nggak takut, kita nggak khawatir tentang masa depan kita ya. Kenapa kita bisa pede? Kenapa kita bisa percaya diri? Padahal mungkin baju kita nggak mahal, mungkin kita nggak pakai tas yang mahal, kita nggak pakai tas branded, mungkin kita nggak pakai sepatu yang mahal gitu ya. Karena kita tahu bahwa pedenya kita diakibatkan dari pakaian yang kita miliki, tetapi bukan pakaian yang terlihat dengan mata. Bukan pakaian yang seperti begini, bukan pakaian yang dipakai di luar di badan kita ya. Tetapi kita bisa pede karena kita punya pakaian yang kita pakai, yang kita miliki, yang ada di dalam kita, yaitu manusia batiniah kita. Jadi ini bicara tentang spiritual. Ini bicara tentang simbol ya, dari hal rohani ya. Pakaian yang dimaksudkan adalah hal rohani yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Kejadian di awal banget, ingat ketika Adam dan Hawa mereka berdosa,
Ingat, mereka menjadi malu karena mendapati diri mereka telanjang. Bicara soal apa? Pakaian kan, nggak pakai baju, malu, telanjang. Kemudian baru disematkan untuk menutupi aurat mereka gitu ya, karena mereka tahu pakaiannya udah nggak ada lagi gitu ya, telanjang istilahnya. Nah, waktu kita ngelihat pakaian yang disampaikan di dalam kejadian tersebut, sebenarnya kan bicara tentang spiritual. Adam dan Hawa berdosa sehingga spiritualnya itu menjadi hancur ya, spiritualnya menjadi turun, spiritualnya degradasi, dan akhirnya mereka menyadari mereka telanjang. Sama yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kita untuk menjadi wanita yang bisa pede tertawa akan hari depan, bicara soal pakaian yang di dalam kita, bicara soal spiritual kita. Hari-hari semakin jahat loh ya. Kalau kita sebagai seorang kaum perempuan, sebagai ibu rumah tangga ya, sebagai istri yang menjadi tiang doa di tengah-tengah keluarga, kita mengalami degradasi di dalam spiritual kita. Kita harus aware banget, kita harus berjaga-jaga banget, kita harus waspada banget. Kenapa? Karena teknologi yang dihadapi oleh kita sekarang, oleh anak-anak kita, itu berlari dengan sangat cepat banget. Kemajuan zaman berlari dengan sangat cepat banget. Segala sesuatu bisa berubah pemikiran setiap orang hanya dalam waktu beberapa saat saja. Kenapa? Karena iblis kerjanya full timer. Kita di dalam membina spiritual kita sering kerjanya cuma part timer. Gak cukup loh untuk pergi ke gereja hari Minggu aja. Udah bagus-bagus. Ikut ibadah online bagus. Tapi gak cukup, saya mau katakan. Gak cukup untuk ikutan kelas perempuan kaya hati setiap Rabu malam kayak begini. Cuma seminggu sekali. Enggak cukup ya. Sehingga yang harus kita lakukan untuk meningkatkan spiritual kita adalah membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Setiap hari itu yang harus kita lakukan. Maka kita akan melihat bahwa kita bisa pede dengan kemajuan zaman. Kita bisa pede ya, nggak takut dengan model-model zaman sekarang itu aja. Ada virtual, gereja aja udah nggak harus ke gereja, segala macam. Kita nggak takut anak-anak kita melangkah ke depan gitu ya. Kita nggak bisa ngebayangin 10 tahun lagi dunia seperti apa. Kita nggak bisa ngebayangin 20 tahun lagi dunia seperti apa. Banyak di sini yang saya lihat anak-anaknya masih kecil-kecil ya. Ada di sini bahkan yang lagi hamil. Bisa bayangin ketika anak kita umur 25 tahun, which is 25 years from now, 25 tahun dari sekarang, seperti apa sih kira-kira? Kita mungkin udah bisa ngelihat orang terbang, ya kan? Sekarang udah mulai tuh orang pada pakai alat untuk bisa terbang. Mungkin kita udah bisa lihat segala sesuatu yang tadinya cuma bisa dibayangin aja, atau kita lihat yang kelihatannya nggak mungkin. Itu yang akan terjadi di sekeliling kita. Tapi sebagai seorang perempuan yang kaya hati, dia pede, dia tahu bahwa anak-anaknya benar akan memasuki era zaman yang begitu jahat. Tetapi kalau kita sudah menyiapkan anak-anak kita, menyiapkan diri kita kuat secara spiritual, kita yakin, kita percaya, kita nggak akan takut dengan hari depan anak-anak kita dan diri kita juga. Nah, untuk itu kita mau belajar ya. Pakaiannya adalah kekuatan ya, di ayat tadi lagi ya. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ya, jadi ada dua hal yang ingin saya bagikan pada malam hari ini untuk menjadi pembekalan bagi kita setiap teman-teman perempuanku, supaya sungguh-sungguh kehidupan spiritual kita harus meningkat terus. Kita harus tahu pakaian kita pakai terus, yaitu pakaian spiritual kita. Yang pertama adalah kekuatan. Apa sih yang dimaksud dengan kekuatan? Pakaian kekuatan itu apa sih? Ya, pakaian kekuatan adalah yang pertama, iman percaya kita kepada Tuhan. Iman percaya kita. Kita bersyukur kita udah dimenangkan oleh Tuhan. Selanjutnya kita harus membangun iman kita terus di dalam Tuhan. Ya, kita harus membangun kepercayaan kita terus di dalam Tuhan. Apa sih yang dimaksud iman? Ya, iman itu kan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat, ya kan? Iman itu artinya seperti begini. Apapun yang Tuhan ucapkan belum terlihat mata, ya,
Belum ada tuh buktinya. Tuhan udah bilang, aku akan menyembuhkanmu, aku akan memberikan kamu jodoh, aku akan memulihkanmu, aku akan menggantikan hari-harimu yang terhilang dengan hari-hari yang baik. Semua janji-janji Tuhan belum ada. Bukannya belum ada, udah ada tapi belum nyata terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita doa malam seperti malam ini, setiap Rabu malam, kita setelah sesi pelajaran ini kita ada doa, ya. Kan banyak di antara kita yang minta didoakan sakit penyakit lah, segala macam gitu ya. Iman adalah percaya dengan sungguh sekalipun ucapan Tuhan belum terjadi. Itulah iman. Dan waktu kita punya kekuatan, yaitu iman percaya, belum terjadi. Keluargaku masih berantakan, penyakitku masih ada, keuanganku masih amburadul, ya. Tetapi kita punya iman, mempercayai Tuhan 100% akan apa yang diucapkan oleh Tuhan. Nah, itu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Caranya gimana? Biar imannya makin bertumbuh. Baca firman Tuhan. Baca Alkitab. Ayo rekan-rekanku tercinta, ya. Baca firman Tuhan itu adalah harus. Kenapa orang bisa lemes? Karena gak makan. Kenapa banyak kita bisa di dalam tantangan gak kuat? Karena gak makan firman. Makan firman. Ayo 2022 saya ajak teman-teman perempuanku bertobat semuanya. Yang tadinya baca firman cuma sesekali aja, baca tiap hari. Bagus kalau kita udah mulai ikut-ikutan yang namanya pelajaran Alkitab, membaca Alkitab bertahap ya. Biasanya gitu kan, dari perjanjian lama, perjanjian baru, kemudian dari Mazmur, dari Amsal misalnya kayak gitu ya. Bagus saya katakan. Tapi sekarang saya mau tantang lagi. Untuk baca Alkitabnya jangan loncat-loncat kayak begitu. Mulai dari perjanjian baru terlebih dahulu. Dari Matius gitu ya, baca dulu sampai dapet semuanya. Baru kita pindah ke buku selanjutnya. Benar-benar kita nikmati, kita baca satu buku itu. Jadi nggak loncat-loncat lagi gitu ya. Dan mulai kita gali, mulai kita pelajari, mulai kita tambah-tambahkan di dalam kehidupan kita. Itu akan menjadi kekuatan kita. Firman Tuhan tuh benar-benar menjadi kekuatan. Kenapa? Karena waktu baca firman Tuhan, sebenarnya kita lagi mengenali siapa Tuhan kita. Banyak kita mungkin kemarin-kemarin bilang gini, ih aku baca firman Tuhan, aku dapet loh ini untuk aku, Tuhan ngomong gini ke aku, misalnya kayak gitu. Nggak salah. Tetapi sekarang waktu baca firman Tuhan, yakinkan diri kita waktu baca, karena kita pengen kenal siapa Tuhan kita. Kita pengen tahu karakternya dia seperti apa. Waktu kita makin baca, kita kenal dia. Dan waktu kita kenal dia, kita mulai tahu nih karakter sesungguhnya Allah kita. Kita mulai jatuh cinta sama Tuhan. Bener kan? Kayak orang pacaran aja. Waktu di awal-awal kan ngedate palingan cuma nanya, kamu sukanya makan apa? Kamu sukanya minum apa? Olahraga kamu apa? Cuma kulitnya. Ya. Tapi waktu udah menikah atau pacarannya lebih lama lagi, kita udah tahu segala-galanya gitu ya. Udah, apalagi ini baru-baru ya, kalau udah lama-lama nih kebalikannya suka sebel malah misalnya gitu ya. Tapi kalau baru-baru kan, wih tambah jatuh cinta sama dia. Karena kenal ternyata dia orangnya baik banget ya. Aduh ternyata dia orangnya luar biasa banget, sabar banget kayak gitu. Itu manusia loh, kita bisa terkagum-kagum, kita bisa cinta sama suami kita bisa cinta sama pacar kita bisa cinta sama seseorang karena karakternya kita kenal adalah karakter yang baik. Tuhan kita gak sama dengan manusia. Tuhan kita punya karakter yang sangat dahsyat banget. Dan waktu kita kenali karakter Tuhan, saya yakin deh, bangun tidur, buka mata, gak tahan kalau gak ngomong gini, I love you Lord. Ya kan? Subuh-subuh dibangunin Tuhan, jam 3 pagi dibangunin Tuhan, buka mata saya cuma bisa ngomong, I love you God, I love you Lord. Ngapain lagi dalam kehidupan, I love you Lord.
thank you Jesus, I love you. Buka tirai jendela, ya kan? Lihat langit biru pagi-pagi. I love you God, I love you God. Kau ciptain itu untuk aku. Aduh, enak banget deh kalau kita itu bisa punya iman, percaya kepada Tuhan, mengenal Dia, mengenal karakternya. Karena kita tahu Dia Allah yang amazing banget, Allah yang hebat banget, Allah yang luar biasa banget, ya. Sehingga sekali lagi artinya kekuatan yaitu iman, percaya kita kepada Tuhan. Dan waktu kita punya iman, percaya, kita akan percaya aja apa kata Tuhan. Oke, siap, percaya aja Tuhan. Sehingga lewati badai, lewati masalah, lewati pergumulan, ya kan? Wow, kok kita bisa tegar berdiri sih? Karena apa? Karena kita kenal siapa Tuhan kita. Dengan iman, walaupun belum lihat Tuhannya, belum lihat jawaban doanya, belum lihat janji-janjinya, tapi seperti sudah menerimanya. Dan itulah kekuatan kita. Dan waktu kita punya itu, kita siap untuk menerimanya, sudah menerimanya, ya. Kita bisa berjalan dengan pede akan masa depan kita. Kita percaya Tuhan gak bakal ngecewain kita. Kita akan percaya Tuhan gak bakal menyanyiakan kita. Burung di udara aja Tuhan pelihara. Orang ada kok janjinya di dalam Alkitab. Dia kan ngomong sama kita seperti begitu. Kita percaya karena kita kenal karakter Tuhan. Karakter Tuhan adalah Bapa yang baik, Bapa yang memelihara, Bapa yang melindungi, Bapa yang menjagai. Sehingga makin kenal Dia, ya kan? Kita semakin pede di dalam kehidupan kita. Amin, amin, ya. Oke. Kemudian arti kekuatan selanjutnya apa? Ya kan? Pakaian kita adalah kekuatan, tadi dikatakan gitu ya. Yang kedua adalah kekuatan kita bukan cuma iman, percaya, tetapi kita punya hope. Kita punya harapan. Kita punya harapan akan masa depan kita, ya kan? Karena orang kalau udah gak punya harapan, orang itu akan menyerah. Orang udah gak punya harapan, orang itu akan kalah. Orang yang udah gak punya harapan, ya kan? Orang itu udah seperti gak tahu mau ngapain. Stres, depresi, ya kan? Karena udah gak punya harapan. Tapi kita bisa pede. Kita bisa kuat. Kita bisa lihat masa depan kita. Kita bisa lihat apapun juga. Walaupun ada badai, masalah terjadi. But we have hope. Kita punya harapan akan masa depan kita. Mungkin ada di antara kita yang berkata, tapi rumah tangga saya udah hancur-hancuran. We have hope. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ya kan? Kita punya harapan. Kita bilang, aduh tapi bisnis sudah hancur-hancuran. We have hope in God. Tapi sakit penyakit, we have hope in God. Tapi anak nih sekarang udah terjerat narkoba, we have hope in God. Aduh tapi jodoh gak datang-datang, we have hope in God. Apapun berantakannya yang terjadi di depan kita, apapun badai yang sedang terjadi yang kita alami hari ini di dalam kehidupan kita, ingat, we have hope in God for our future. Wow. Sehingga kita bisa pede, sehingga kita bisa kuat untuk melihat masa depan kita. Karena apa? Karena kita udah terima dengan iman, walaupun belum melihat dengan mata jasmani. But I trust you Lord, I trust you Lord. Masa depanku gemilang, karena Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tetapi yang Tuhan rancangkan adalah masa depan yang penuh dengan kemenangan. Yang percaya katakan, amin, ya kan? Alright, ya. Terus dikatakan lagi, ya. Ayat tadi saya ulang lagi ya. Amsal 31 ayat 25. Amin ya, amin. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Dia pede tentang hari depan. Kenapa? Karena dia berpakaian spiritual, ya. Dia punya kekuatan, yaitu iman percaya di dalam Tuhan dan hope for the future. Lalu dikatakan pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. What is kemuliaan? Apa sih kemuliaan? Kemuliaan adalah God's glory, ya, yaitu karakter Kristus yang terpancar dari kehidupan kita. Itu pakaian kita. Orang, ya, bisa lihat kita tanpa pakai baju dengan merek tertentu di badan kita, tanpa merek tertentu di badan kita,
tanpa pakai tas merek tertentu di badan kita, tetapi orang sudah terpesona. Kenapa? Karena ada karakter Allah yang memancar dari kehidupan kita, ya. Saya membacakan satu ayat, bukan satu ayat sih, lebih dari satu ayat ya. Karena waktu kita penuh dengan kemuliaan Tuhan, ya, kekuatan kita, kita pede karena kita punya kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu kan diibaratkan kan selalu dengan sinar yang gemerlap, ya kan, terang, ya kan, karena Tuhan adalah terang gitu ya. Bahkan di surga dikatakan udah gak perlu matahari lagi karena Tuhan yang menjadi terang di surga. Berarti kita siapa? Kita adalah anak-anak terang. Efesus 5 ayat 17 sampai dengan 21 berkata begini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita pede karena kita punya kemuliaan Tuhan yang terbit atas kita. Kita punya karakter Kristus dalam kehidupan kita. Apa sih ciri-cirinya? Tadi dikatakan, ya kan? Kamu penuh dengan roh. Orang bisa lihat ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dikatakan, bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Orang bisa lihat hidup kita ada worship, ya. Orang bisa lihat hidup kita itu penuh dengan nyanyian buat Tuhan, ya. Dikatakan lagi, ucaplah syukur senantiasa. Orang bisa lihat, orang bisa dengar kita senantiasa berkata puji Tuhan, bukan yang ngeluh, ya. Walaupun tantangan berat banget gitu ya, menekan kita, tapi kita masih bisa tetap mengucap syukur, pede, ya kan. Kemudian dikatakan lagi, rendahkanlah dirimu. Ada kerendahan hati, nggak ada kesombongan, ya. Kita pede bukan karena standar dunia yang membuat kita jadi sombong karena kita punya harta, benda, punya tas, branded and everything. No. Tetapi kita bisa pede karena kita tahu the glory of God ada di dalam hidup kita. Dan glory of God ini, ya, merefleksikan apa? Kerendahan hati. Jadi kalau ngaku anak Tuhan tapi sombong, nggak matching banget, ya. Nggak ada yang perlu kita sombongin kok. Nggak perlu menyombongkan diri, ya. Udah rendahkan diri kita aja gitu kan. Semua juga milik Tuhan, semua juga dari Tuhan. Mungkin buat teman-teman perempuanku yang rumahnya mewah, itu punya Tuhan. Jangan sombong. Kita cuma ditaruh sama Tuhan nih, Tuhan punya rumah cuma ditaruh istilahnya di rumah itu. Kalau bukan kehendak Tuhan juga nggak terjadi. Buat kita yang punya tas di rumah mahal banget gitu ya, nenteng tas, puji Tuhan gitu ya. Tapi jangan sombong. Jangan harta bendamu yang membuat engkau menjadi tinggi gitu. No. It's God. Semuanya hanya karena Tuhan aja. Waktu kita punya kerendahan hati, lihat deh, orang semakin kenal Yesus, gak ada tuh yang sombong. Kalau orang belum kenal Tuhan atau belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, Kristennya belum sungguh-sungguh, banyak yang sombong, ya kan? Jadi kalau kita ketemu orang sombong, kita bisa ngeliat, bisa ngerti, oh, ya kan? Gak sesuai banget kan sama pengajarannya Tuhan. Mungkin orang ini belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, gitu ya. Oke, dan terakhir, kemuliaannya apalagi sih? Kemuliaannya ya, kasih. Kemuliaan Tuhan, kita pede karena kita punya kekuatan. Tadi ya kita belajar kekuatan kita adalah iman dan harapan, hope for the future. Kemuliaannya kita punya karakter Kristus dan kita punya kasih yang terpancar. Ini yang udah deh membedakan kita sama orang-orang di luar sana.
karena kita punya kasih di dalam kehidupan kita. Saya berdoa teman-teman perempuan kaya hati yang ikutan kelas pada malam hari ini, kita benar-benar menjadi wanita yang pede, karena kita punya kekuatan, pakaian kita adalah kekuatan spiritual kita, dan kita percaya ada kemuliaan Tuhan yang menjadi pakaian kita, yaitu karakter Kristus itu yang menjadi pakaian kita. Kemanapun kita pergi, karakter Kristus gak boleh hilang dari kehidupan kita, dan kasih Kristus itu yang menjadi kemuliaan kita yang kita bawa kemanapun juga, di rumah, di kantor, di gereja, di pelayanan, di komunitas, di supermarket ya, di pasar ya kan. Orang bisa melihat ada karakter Kristus, ada kasih yang terpancar dari kehidupan kita. And doa saya buat teman-teman perempuan kaya hati, di pelajaran kita yang ke-7 ini, kita mengaminkan dan kita mau menjadi perempuan-perempuan yang pede, bukan pede seperti dunia, tetapi pede di dalam Tuhan. Yang mau katakan amin, katakan saya pede gitu ya. Saya pede ya, dan kita ngerti ya pedenya maksudnya apa. Kita pede artinya apa? Percaya diri jadi pede. Right? Saya pede. Saya pede. Saya pede. Yes. Saya pede ya. Oke, ngomong-ngomong PD juga singkatannya persekutuan doa loh. Minggu depan kita masuk ya di dalam persekutuan doa, karena Rabu terakhir setiap bulan kita ketemu di dalam persekutuan doa lewat Zoom ya. Jadi sekalian kenalan gitu kan, yes. Sekalian kenalan, pendaftaran sudah akan dibuka mulai besok, jadi coba cek terus IG-nya Perempuan Kaya Hati ya untuk mendaftarkan diri untuk PD kita minggu depan hari Rabu jam 8 malam ya. Keren banget temanya untuk minggu depan. Kita akan bahas this is not the end, but this is only the beginning gitu ya. Waktu kita mentok sama masalah, waktu kita mentok sama kehidupan, it's not the end, belum berakhir, tapi justru adalah permulaan. Amin. Oke, saya pede, amin ya. Yes, semuanya bilang saya pede, saya pede, saya pede, saya pede, betul, yes. Saya pede tuh kata Tina, yes Tina pede dong, percaya diri karena kita tahu ya pakaian kita adalah manusia spiritual kita. Gabriela saya pede, Vina saya pede, ya kan. Dewi saya pede, Lucy saya pede, Sean saya pede, praise God Sean, Shana God bless you. Terus ya kita pede ya, semuanya pede. Sister Debbie juga pede, Wince juga bilang pede ya kan. Katulistiwa bilang saya pede beriman, punya kekuatan dari Tuhan. Vivi pede juga, Tiur pede juga, hidup kekal selamanya pede juga, ya kan? Ya kita semua pede, ya. Percaya diri. Dan juga pede artinya persekutuan doa minggu depan. Pede kaya hati ya, kita akan ketemu minggu depan. Jangan lupa mendaftarkan diri. Lydia, yes pede. Mary, saya pede. Ratna, saya pede, ya. Kita semua pede karena kita tahu pakaian kita yang di dalam manusia spiritual kita. Dan saya rindu banget ngebangun teman-teman perempuan kaya hati ya, supaya kehidupan kita semakin beriman kepada Tuhan. Saya pede, yes. Sani, Mareta, Larissa, Indie Lovers, Mary, ya kan, saya pede, yes, kita semua pede ya. Gitu ya, makin rajin baca Alkitab ya, biar kenal siapa Tuhan kita, sehingga tiap hari kita bisa makin berkata, I love you Lord, I love you Lord. Nanti kalau kita udah ngerasain besarnya kasih Tuhan, kita taunya kan dari baca Bible kan, besarnya kasih Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mau tahu? Ini gedenya segede apa? Laut juga kalah. Aduh, kita ngerasain kasih Tuhan gede banget dalam kehidupan kita. Sehingga waktu ada tantangan terjadi, masalah terjadi, itu masalah cuma secuil kayak debu. Kenapa? Karena dia masalah masuk di dalam kehidupan kita,
Tapi kita udah kenal yang namanya Bapa di surga lebih lagi gitu ya. Yang begitu dalamnya, lebarnya, luasnya, panjangnya melebihi lautan. Perempuan-perempuan kayak hati akan menjadi pede luar biasa. Amin, amin. Yes, Meike saya pede, Sister Debbie pede, Jenny pede ya. Oke, yuk saya mau berdoa buat teman-teman semuanya yang ada di rumah. Mari buka kedua tanganmu. Saya mau mendoakan supaya sungguh-sungguh kehidupanmu semakin mengalami peningkatan di dalam spiritual. Karena kita tahu jasmani akan ditinggal, kekayaan akan ditinggal, rumah akan kita tinggal, usaha akan kita tinggal, semuanya akan kita tinggal. Tetapi yang harus kita bawa ketemu dengan Bapa kelak adalah spiritual kita. Bapa Surgawi, saat ini Tuhan, aku berdoa bagi setiap teman-teman perempuanku yang saat ini sedang mengangkat tangan mereka di hadapan Tuhan. Bapak, biarlah mereka menjadi wanita-wanita yang percaya diri, yang bisa tersenyum akan hari depan. Karena mereka tahu, mereka punya iman percaya, yaitu janji-janjinya Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka semuanya Tuhan. Tanpa perlu melihatnya terlebih dahulu, tanpa perlu menjadi nyata terlebih dahulu, mereka sudah yakin, sudah percaya dengan iman, sudah terima di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka semakin lebih lagi punya kerinduan untuk baca Alkitab, sehingga mereka bisa belajar lebih lagi tentang siapa Tuhan yang kami sembah, tentang karakter-Mu yang begitu baik, yang begitu luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang saat ini juga sedang menghadapi tantangan, masalah keluarga, rumah tangga, pekerjaan, apapun juga. Malam hari ini Tuhan, mereka bisa melihat ada hope in the future. Ada harapan di dalam Tuhan, selalu ada harapan. Sesulit apapun masalahnya, Allah kami jauh lebih berkuasa, jauh lebih besar. Tuhan, hamba berdoa bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, yang miskin diperkaya, yang lemah dikuatkan, yang butuh mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan Yesus terima kasih, biarlah kemuliaan Tuhan juga terbit atas mereka, karakter Tuhan semakin nampak, kasih Tuhan semakin nampak dalam kehidupan setiap teman-teman perempuanku ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.